kita akan lebih mengenal terutama sahabat-sahabat saya yang barangkali belum kenal siapa almarhum Al-Maghfurlah. Insya Allah barangkali sedikit banyaknya akan kita dapat ketahui dari salah satu sahabat terdekat beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal, untuk menyampaikan sambutan atas nama sahabat dekat atau testimoni terkait dengan perjuangan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Shohei Ansori. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal, falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, ustadzat, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sahibul bait akhinal kiram Kiai Haji Ahmad Syauqi dan keluarga besar sahabat kami Kiai Haji Shohei Ansori, dan insyaallah ta'ala akan hadir guru besar kita Abuya Profesor Said Akil Siraj, dan yang hadir pada saat ini yang saya lihat ada Kiai Ali Anwar, ada Kiai Haji Ahmad Sayuti, dan hadir juga dari Kapolsek Tambun Selatan, dari Koramil Selatan, dan juga tadi sudah kelihatan oleh kita mantan PJ Bupati, yaitu Dr. Dani Ramdan MT. Terima kasih pembawa acara, dan saya merasa tersanjung untuk menyampaikan testimoni, yaitu Kiai Haji Shohei Ansori. Kiai Haji Shohei Ansori itu walaupun beda usia dengan saya, beliau itu dilahirkan tahun 1946. Kalau saya dilahirkan 1908, berarti saya baru usia 56. Bener ya? Bener ya? Jadi saya dilahirkan 1958, berarti sekarang baru 56. Jadi oh, salah ngitung. Berapa? 66. Oh iya. Saya ngeliat Kiai Haji Sayuti ini masih muda terus ini. Apalagi ini apa itu Kiai Ali Anwar. Oh, bisa. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, saya ada 3 di Tambun ini, teman. Tapi bukan teman, saya anggap guru. 1 Kiai Shohei Ansori, kedua Kiai Daum Anwar, dan yang ketiga Kiai Masyuri Malik. Jadi kalau Kiai Shohei Ansori ini menampakkan kesufiannya di mata saya. Orangnya alim, tawaddu, bersahaja, dan wasatiyah, atau lebih keren moderat lah. Jadi dengan perbedaan Kiai Shohei Ansori ini menonjol. Yang kedua, kalau Kiai Dawa Anwar dengan saya lihat itu fikihnya yang nampak,
kemudian baru tasawufnya. Kalau sensori, tasawufnya, kemudian baru fikihnya. Kalau dengan Masyuri Malik, tentang politiknya, tentang siasahnya, dari sejak P3 terus ke PKB, terus ke PKD, ini dengan Masyuri Malik. Dan saya juga pernah lepas dari PKD, PNU, PKNU. Ya, jadi pertemanan dengan Ki Ansori itu sejak tahun 1986. Beliau pulang dari Mesir itu 1982. Jadi perkenalan dengan Ki almarhum itu 1986. Detik-detik jelang saya hendak mendirikan yayasan di Ceger itu. Saya mungkin ada yang belum tahu, saya dari Ceger Telar, yaitu masih kerabat dengan Babah Haji Dileh. Itu Haji Dileh itu adanya Nyai Jona di Ceger itu, yaitu yang melahirkan Ibu Dede yang istrinya Pak Dawa. Jadi di Tambun ini bukan saya, artinya bukan orang lain. Jadi banyaklah yang kalau ada pendekatan lain. Orangnya alim, kealimannya terinspirasi bahwa Sohai Ansori itu termasuk orang cerdas, termasuk juga Ki Dawam, termasuk juga Masyuri Malik. Sering ketemu. Kalau dengan beliau ini jarang ketemu, tapi ketemunya di WA. Jadi WA PCNU milik beliau ini semua. Jadi saya silaturahminya cukup di WA saja kalau dengan beliau nih. Tapi kalau dengan Ki Dawam dan itu sering saya silaturahmi, dan terkadang juga almarhum Ki Sohai Ansori itu ikut haul di Ceger bersama Pak Rusmin, pernah juga Pak Abdul Manan, ya, juga pernah juga Pak Saha teh di Cibitung itu Arsad Baidowi. Jadi orangnya itu fleksibel, alim. Saya terinspirasi, saya nulis diskusi dengan beliau itu termasuk orang cerdas. Itu saya tanyakan kepada beliau, Kiai, kalau lulusan Mesir itu rata-rata cerdas. Maksudnya ya cerdas itu saya memahaminya ada 3 kecerdasan Ki Sohai itu. Satu, orangnya tetap belajar. Jadi kepada siapa saja kalau ngobrol itu selalu dianggap oleh beliau itu belajar. Saya habis belajar dari Ki Dawam, saya habis belajar kepada Ki Masyuri, saya juga habis belajar kepada siapa itu yang tarekat, Ki Mahfud. Jadi pada beliau alimnya luar biasa. Saya menangkap itu, bahwa semua yang dia ajak ngobrol itu dia tidak mengajari, tapi memberi inspirasi kepada orang semangat belajar. Yang kedua, orangnya bersahaja dan santun. Saya melihat adab. Karena apa? Saya melihat ini, beliau mengatakan bahwa asyarafu bil adab wala bin nasab. Kemuliaan itu dengan adab dan akhlak, bukan karena keturunan. Saya catat baik-baik itu beliau itu. Karena ketika itu saya sedang mencari cerita rakyat tentang Ki Jahari. Ki Jahari itu atau Ki Sakman itu kakek saya. Jadi ketika peristiwa antara Tambun dan Jatinegara, dan ketika VOC itu mau masuk ke Tambun, maka Ki Jahari dengan Bapak Marjuki Alam, kemudian Bapak Jole, dia mengundang Ki Jahari bagaimana caranya supaya Belanda itu jangan tembus ke Tambun. Maka Ki Jahari dengan Camat Nata itu berangkat menggunakan kuda sampai ke Gedung Tinggi. Saya cari itu karena
Mandor Buang itu yang di Kampung Kerangkeng apa itu Babelan, menceritakan bahwa Ki Jahari itu ada menjadi dua ketika itu, ada di Gedong Tinggi dan ada di Tugas di Jatinegara, Klender itulah. Saya datang ke Ki Sohe, udah sekarang mah kita ke Baba aja lah. Maka datanglah ke rumah di dekat Pengairan ini, rumah mertuanya Marjuki Alam. Kata Pak Marjuki, kesana aja ke Bapak Jole. Berangkat saya dengan Ki Sohe itu, mau itu nganter saya, mau sampai di Pejole itu benar. Jadi mencatat, akhirnya saya buat di dalam sejarah itu yang saya bukan sumbernya bukan dari Ki Sohe Ansori, bukan dari Marjuki Alam, tapi dari Bapak Jole tentang kebenaran Ki Jahari ketika itu menjadi dua. Ini cerita rakyat dibenarkan oleh Bapak Jole itu. Nah itu tahun 86. Tahun 86 saya menulis sejarah, karena sejarah Ki Jahari saya tulis dari tahun 1978 sampai 1998. Ini kisah. Jadi bersahaja penampilannya, adabnya, kita menyaksikanlah kalau yang maka satu, terus belajar. Kedua, beliau itu adalah adab, bahwa kemuliaan itu adalah bukan karena keturunan. Ditanya, untuk apa ini Ustadz? Saya untuk menulis untuk para keturunannya, karena Ki Jahari itu istrinya 4, bahkan 5, yang 1 mati di Mekah, sehingga kalau tidak dibuat sejarahnya jadi tidak ada patokan, tidak pakem, tapi alhamdulillah ada manfaatnya. Maka Ki Ansori itu belajar dan beradab, berakhlak. Yang ketiga, saya mencatat dari beliau itu khidmah. Jadi melayani kepada siapapun. Saya sendiri berasa, saya sering ke rumahnya itu, beliau itu yang ngeluarin air itu beliau, padahal luar biasa ilmunya, tawadunya. Saya dilayani di rumahnya, dia yang bawa airnya, dia yang bawa makanannya, sampai zuhur sholat bersama, malah saya yang lebih mau nganter ke selevel Sohe Ansori. Kalau saya sih udah cukup, udah selesai diurus administrasi lainnya, nggak usah nganter. Tapi beliau hanya satu, karena ketika ketemunya itu tahun 87 haul di Ceger itu, kemudian nggak ketemu lagi. Loh, kok Kiai enggak? Saya mau ketemu Abuya, katanya. Abuya ikut. Orang tua saya, Ki Nawawi itu ikut. Itu saya lihat dari gimik badannya, dari mimik wajahnya, itu menampakkan kealiman, menampakkan keadaban, keakhlak, dan juga menampakkan kekhidmahan. Ditanya, Kiai, saya terima kasih anak saya diurus, ini di Mesirnya nanti diterima enggak? Dijawab Ki Ansori, insya Allah diterima. Ya. Kemudian ucapin terima kasih, dikasih bisaroh oleh orang tua saya Ki Ansori itu, kalau nggak salah 2 juta apa berapa lah, tidak diterima oleh Ki Ansori. Saya bilang, Pak Kiai, terima. Biasanya orang tua saya Kiai Ceger itu kalau nggak diterima suka marah. Kalau ada tamu di Jahari, di saya tuh, kalau ada tamu, kalau dikasih makan nggak makan, marah tuh Jahari Nawawi tuh. Sayanya nggak saya hormat takzim, saya minta barokahnya. Ya Allah ya Rabbi, udah diterima, ada 5 menit, deketin lagi, Al-Juraim udah terbang, dia deketin lagi, ini Pak Kiai sodako dari saya. Apa itu amplop tarik menarik itu, ya.
sampai jatuh, sampai saya yang ngambil, Sohe tetap kagak nerima. Saya melihat bahwa nampak padahal orang udah dikenal, Allahu Akbar, luar biasa. Begitu pulang dapat 5 hari, saya bawa lagi uang itu, saya bohong, Pak Kiai, ini dari saya coba lagi, ini dari saya, yang itu mah udah diambil sama Abah, yang benar, iya, ini benar dari saya diterima. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi khidmah kepada apa, sampai kepada anaknya pun masih di apa, kemudian saya apa itu, saya suka bercanda baik dengan Ki Dawam maupun dengan Mas Suri dan kisah itu. Pak Kiai, ini ada peristiwa ini, bagaimana ini? Coba satu bait aja ungkapannya. Apa ya? Ini ada peristiwa yang kita ini. Satu bait aja perkataan. Apa jawabnya? Laisa kullu ma yal'u dhaba. Kapan? Apa itu? Orang Arab, laisa kullu ma yalma'u dhahaba. Jadi tidak semua yang berkilau itu dhahaba, emas. Saya catat itu di hati saya. Jadi tidak semua yang berkilau itu emas, bisa tembaga, bisa aluminium, mengkilap juga. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Sampai sekarang ungkapan itu pernah saya sampaikan ketika saya menjadi sekumnya Ki Athoillah. Jadi saya sekum MUI ini udah 3 ketua umum. Jadi mati semua itu ketua umumnya. Jadi saya masih bertahan sebagai sekum. Saya tanya ke Amin Nur, Kiai, saya dapat ungkapan ini laisa kullu ma yalma'u dhahaba dari Ki Sohe ya? Iya. Dia luar biasa, ketika jelang-jelang ninggalnya sering, Ki Amin itu sering datang ke rumah Ki Sohe, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ke apa itu, Ki Nur, beliau cerita kepada saya, Sohe itu sepakatnya Ki Ustadz Kamal bahwa Ki Sohe itu menampakkan ketasawufannya, tidak berkebanyakan dan tidak sombong, padahal alim, pakaiannya juga bersahaja. Lalu saya tambahkan dengan Ki Amin Nur, orangnya Pak Kiai, beliau itu sabar dan pemaaf. Sabar dan pemaaf. Nah, saya mencatatnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdhalal imani as-sabru was-samahah. Inna afdhalal imani as-sabru was-samahah. Sesungguhnya iman yang tertinggi itu adalah orangnya sabar dan pemaaf. Model Kiai Sohe inilah apa, tipe saya anggap bukan teman, saya anggap guru. Kisah sorry itu guru tasawuf. Berbeda dengan Kiai Dawam, itu fikihnya luar biasa. Kalau Pak Dawam masih ada apa, naon teh, idealisnya ada, kerasnya ada Ki Dawam itu. Tapi Ki Sohe Ansori enggak, hidupnya dengan mertua pun sopan, dan dengan yang apa di Pak Jole juga
dan ada ungkapan bahwa nama kakek saya dia dengar kan namanya Sakman. Sakman itu apa katanya Ustadz Kamal? Ya, Sakman itu sakti mandraguna. Ketawa dia. Betul ada orang sakti yang nggak tahu itu bawaan dari Banten, dari Cirumpak, dari Serang, dari kampung Cirumpak. Jadi dia ketawa, tapi bukan, yaitu nama kecilnya. Dari situ tersentuh bahwa beliau itu, kalau ungkapan sekarang itu, udah kerja aja, ibadah aja, urusan belakang, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipenya tipe tawakal dan tipe pasrah. Kisah sorry itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini saya merasa tersanjung lah menceritakan tentang ini. Insyaallah Ta'ala akan saya buat ada kata pengantar di buku Kiai Haji Nawawi, karena 2 kali beliau ikut haul melihat Kiai Nawawi ceramahnya. Insyaallah Ta'ala barangkali itu sedikit, padahal masih banyak sekali dengan cerita-cerita yang guyon-guyonan dengan beliau. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi